Saryawati. Ketika seseorang bangun, mengesampingkan kelesuan, itu adalah awal Treta Yuga. Tidak ada Treta Yuga imajiner lainnya. Utistan berarti orang yang bangkit, yaitu orang yang berpikir secara internal. Saya akan melakukan pekerjaan saat ini juga. Saya siap dalam segala hal. Saya ingin bekerja dan bergerak maju. Saya tidak lagi siap untuk membuang waktu dan energi dari tubuh, daging, dan darah ini. Kratam Sampadiyate Saran. Saat seseorang mengambil langkah pertama ke depan, seseorang memasuki Satya Yuga. Karena itu, Uruhit, Saryawati, pindah terus bergerak. Gerakan sangat diperlukan bagi keberadaan manusia. Aku katakan beberapa saat yang lalu, dan ulangi lagi, bahwa kalian laki-laki dan perempuan memiliki beberapa tingkat mobilitas. Kalian harus berusaha sejak saat ini untuk mengarahkan hidup kalian ke Satya Yuga. Karenanya kalian harus mempercepat kecepatan gerakan hidup kalian. 12 November 1978, Kalkutta, Sri Ananda Murti. Dalam saudara, Baba menjelaskan mengenai 4 masa atau periode dengan ungkapan berbeda. Seperti misalnya masa atau periode Kali Yuga yang disebut pula Kali Kala, di mana diibaratkan orang masih dalam keadaan tidur atau kegelapan secara spiritual sebagai masa atau periode Kali Yuga. Nah, ketika seseorang dalam kondisi tidur, mereka tidak tahu apa-apa. Jadi dalam keadaan pasif. Artinya tidak melakukan sesuatu. Namun ketika orang mulai bangun dari tidur, orang mulai duduk di atas ranjang. Masih agak ngantuk. Masih belum memikirkan suatu pekerjaan atau tindakan tertentu secara spiritual. Tapi sudah ada semangat untuk bangun. Periode begini disebut dua para yuga. Kemudian setelah mulai berpikir untuk melakukan sesuatu atau pekerjaan, apa harus dilakukan? Kemana harus pergi? Apa persiapan untuk pergi melakukan suatu pekerjaan? Dalam kondisi ini seseorang sudah siap secara lahir batin akan pergi melakukan suatu perjalanan. Jadi masa atau periode ini disebut Treta Yuga. Dan ketika orang sudah mulai bergerak, terus bergerak maju menuju tempat tujuan, masa atau periode demikian disebut Satya Yuga. Itu dijelaskan dalam Swadhyaya. Jadi seperti itu. Sama halnya dengan manusia yang tidak tahu tujuan hidup, masih diliputi ketidaktahuan tentang benar dan tidak benar, diibaratkan sedang tidur, diliputi kegelapan. Masa atau periode seperti ini dikatakan masa Kali Yuga secara pribadi. Namun ketika mulai bangun dan sadar tetapi belum berpikir tentang hal-hal yang bermanfaat, artinya masih berkutat pada dirinya sendiri sebagai badan fisik dengan sifat instingnya, tapi sudah ada semangat untuk bangun
dan dari periode kegelapan, dari tidur, nyanyi. Dikatakan sebagai masa dua para yuga. Kemudian ketika orang mulai berpikir, apa tujuan hidup saya? Apa yang harus saya lakukan? Dan siap ya, untuk melakukan perjalanan sadhana spiritual. Jadi periode atau masa ini disebut Treta Yuga. Ya. Kemudian seseorang dengan kesadaran, ya, dengan tuntunan yang benar, mulai melakukan perjalanan ya, menuju tujuan, mengikuti jalur yang benar ya, sesuai dengan tuntunan tersebut, mengikuti kode etik moralitasnya sebagai dasar untuk lancarnya suatu perjalanan. Hal ini sama sebagai seorang sadaka mengikuti prinsip yama niyama dan atau 16 poin semampunya. Ini adalah periode atau masa Satya Yuga ya, secara individu pula. Dan kalau diartikan secara kolektif, ya, bila masyarakat atau dunia ini dipengaruhi oleh pribadi-pribadi demikian, zaman atau masa seperti ini disebut zaman Satya Yuga. Ya, itulah yang dikatakan oleh Baba ya, secara kolektif tentunya. Jadi pengaruhnya tentunya oleh pribadi-pribadi yang demikian ya. Ya, secara spiritual, di mana seorang sedekah sebagai figur ya, menjadi contoh untuk melakukan ya perjalanan spiritual ya, dengan sifat-sifat mengikuti moralitasnya yama niyama dan 16 poin. Nah, inilah dikatakan sebagai Satya Yuga. Ya, demikian. Sekian dulu Dharma Kencana dan Swadhyaya pada pagi hari ini. Namaskar.